Mobil JDM era 90-an telah menjadi ikon yang melekat dalam kultur dunia otomotif. Meski begitu, banyak dari mobil-mobil legendaris ini enggan dibangkitkan kembali oleh pabrikan, meninggalkan para penggemar bertanya-tanya mengenai kepastian kelanjutan RX series dari Mazda, kehilangan citra balap dan rally oleh Mitsubishi, serta citra murni generasi mobil JDM yang mulai menurun dari generasi emasnya. Dari permasalahan di atas, berpikir-pikir, mengapa produsen mobil Jepang tidak membangkitkan kembali era JDM 90-an? Dan mengapa produsen-produsen Jepang di masa sekarang enggan membangkitkan era JDM 90-an? Ketika kita membicarakan mobil JDM era 90-an, kita mengingat era emas otomotif yang menyuguhkan kendaraan-kendaraan yang menginspirasi dan mengasihkan. Pada masa itu, produsen mobil bertujuan untuk menciptakan mesin-mesin yang tidak hanya menyenangkan untuk dikendarai, tetapi juga memiliki fitur-fitur canggih yang belum pernah terdengar sebelumnya. Merek Nissan, yaitu Nissan Skyline GT-R R32, dijuluki Godzilla karena dominasi di berbagai ajang balap, terutama di grup A Touring Car Racing. Generasi R32 GT-R memenangkan All Japan Touring Car Championship dari tahun 1990 hingga 1993 dan mendominasi Austrian Touring Car Championship. Generasi R34 GT-R meraih kejuaraan konstruktor di ajang All Japan Grand Touring Car Championship dari tahun 1999 hingga 2000, Nürburgring 24 Hours di Jerman, dan kejuaraan Tuner and Time Attack di sirkuit Tsukuba dan Fuji Speedway. Generasi selanjutnya, R35 GT-R, meskipun dari spesifikasi dan lini generasinya berbeda dari generasi sebelumnya, yaitu V-Line, R35 tetap mempertahankan warisan GT-R yang lebih modern, killer, dan kompetitif. Ya, walau akan dihentikan produksinya, generasi ini di bulan Oktober tahun 2024. Merek Mazda, yaitu Mazda RX-7, berkode FT3S, dengan mesin rotari 13B REW, meraih kesuksesan di 24 Hours of Le Mans, serta di Japanese Super GT, dan IMSA GT USA Championship di Amerika Serikat. RX-7 juga menjadi favorit dalam balap drift, berkat distribusi berat bobot mobil tersebut yang seimbang. Generasi penerusnya, yaitu Mazda RX-8, yang tujuannya berbanding terbalik dari generasi sebelumnya, yang mengedepankan performa dan distribusi. RX-8 mengutamakan kenyamanan dan emisi, walau di tahun 2012, Mazda menghentikan produksinya karena efisiensi bahan bakar dan emisi yang buruk. Tetapi, tidak ada kemungkinan ada generasi selanjutnya untuk mengaplikasikan mesin rotari yang menjadi ciri khas pabrikan tersebut. Honda, dengan prestasi bersama Honda NSX generasi ke-1 dan ke-2, Toyota dengan Toyota Supra A80, dan Mitsubishi dengan Mitsubishi Lancer Evolution. Masing-masing dari pabrikan mendapatkan prestasi dari dunia balap maupun rally yang membuat citra masing-masing brand dengan mobil memiliki ciri khas. Kembali ke topik, alasan kuat mengapa tahun 90-an menjadi era di mana banyak dari produsen mobil Jepang berlomba-lomba mengeluarkan mobil flagship mereka, karena saat itu belum ada regulasi khusus yang menangani standar emisi gas dan condong mengedepankan performa mumpuni dari harga mobil yang ramah di kantong. Namun, pada dekade ini, pengetahuan dan keterampilan produsen meningkat secara signifikan. Mereka mulai menawarkan kepada konsumen dari keseimbangan yang sempurna antara aturan emisi, keselamatan, dan kinerja. Kalau ditunjukkan sebagai mobil modifikasi dan performa, sulit untuk memenuhi standar emisi modern tanpa modifikasi yang besar, yang beresiko mengubah karakter asli mobil tersebut. Di era 90-an, fokus utama produsen adalah performa dan pengalaman mengemudi murni. Namun, industri otomotif global saat ini bergerak ke arah elektrifikasi dan teknologi otonom, yang menjadi prioritas bagi pabrikan khusus di Jepang. Mobil seperti Honda NSX generasi terbaru dan Nissan GT-R R35 telah mengadopsi teknologi hybrid dan fokus pada teknologi canggih yang kadang dianggap mengurangi jiwa dari mobil JDM klasik yang lebih sederhana. Mobil-mobil JDM klasik adalah hasil dari fokus market niche atau pasar yang lebih kecil ataupun spesifikasi di Jepang, dan meskipun mereka sangat dicintai oleh penggemar di seluruh dunia, di pemasaran global yang lebih besar menuntut mereka untuk membuat kendaraan yang lebih serbaguna dan efisien. Menghidupkan kembali mobil-mobil performa tinggi JDM akan membutuhkan investasi yang lebih besar
dan hanya akan menarik bagi segmen kecil pasar yang menghargai nostalgia. Hal ini membuat produsen sekarang lebih fokus pada model-model yang bisa dijual di pasar yang lebih luas. Mobil-mobil modern harus memenuhi standar keselamatan yang jauh lebih ketat dibandingkan era 90-an. Untuk membangkitkan kembali mobil-mobil seperti RX-7 ataupun Skyline GTR, dengan semua teknologi keselamatan modern yang diwajibkan, produsen harus mendesain ulang dari awal yang bisa menghilangkan elemen desain asli yang digemari para penggemar. Terakhir, selera konsumen telah berubah secara signifikan sejak era 90-an. Kecenderungan minat konsumen akan sport compact dan ringan mungkin sudah tidak lagi menjadi pilihan utama di pasar yang saat ini lebih condong ke SUV, crossover, dan mobil listrik. Produsen mobil Jepang lebih fokus pada model yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen modern yang mencari kenyamanan, efisiensi bahan bakar, fungsionalitas, dan teknologi dibandingkan dengan mobil sport murni. Meskipun banyak dari mobil-mobil ini belum dibangkitkan kembali oleh pabrikan, harapan untuk melihat mereka kembali ke jalan raya mungkin masih ada. Bagi para penggemar otomotif, kehadiran kembali mobil-mobil legendaris ini pasti akan menjadi suatu momen yang ditunggu-tunggu. Semoga pabrikan mobil mendengar suara penggemar dan membawa kembali kemasan era 90-an ke jalan raya modern. Oh ya, jangan lupa klik tombol subscribe, share video ini untuk menambah wawasan dunia otomotif dan mobil.